kalau kita bicara tentang politik identitas, kita masuk nih sekarang ke materinya. Kan temanya itu politik identitas masih laku nggak? Laku. Partai Umat langsung mendeklar sebagai partai yang menerapkan politik identitas. Laku. Ya. Dan mungkin itu bagi Partai Umat itulah ceruk yang akan diambil. Ya kan? Tapi saya akan kembali begini. Ini bukan masalah laku atau tidak laku. Suka atau tidak suka. Bukan itu. Menarik atau tidak menarik. Tetapi yang mestinya kemudian menjadi konsen kita ketika kita sudah sepakat membangun partai politik, sepakat untuk mendirikan partai politik dan ikut berkompetisi dalam bernegara, jargon atau kemudian apapun yang kita lakukan adalah salah satu yang paling besar adalah untuk rakyat. Kan harusnya begitu. Untuk negara. Jadi sebesar apapun identitas diri kita dan sebagainya harusnya luruh, selesai. Kita semua berkompetisi. Kompetisi kita adalah kompetisi untuk rakyat, merebut suara rakyat dan memperjuangkannya nanti. Harusnya begitu. Itu yang harusnya dipahami dulu oleh teman-teman partai politik. Dan itu yang menjadi kenapa kemudian kami di Partai Gelora memilih rehat pada 2019. Itu kan teman-teman kita kan keluar semua dari partai lama kami. Ya, itu Ustadz Fauzi ini dulu guru ngaji saya. Karena kami melihat bahwa ini, kita melihat pas waktu itu adalah 2017 kita melihat fenomena baru. Ini hampir sama sebenarnya ketika Indonesia baru merdeka. Ketika Indonesia baru merdeka, kerumunan massa itu ada euforia untuk ini sudah merdeka nih. Kita harus menjaga kemerdekaan. Euforia itu ditangkap oleh Bung Karno dan bagus. Sehingga dalam keadaan miskin rakyatnya, dalam keadaan nestapas, karena semuanya punya kesamaan dan ditangkap oleh Bung Karno, merdeka atau mati, kemudian lawan imperialisme dan sebagainya, Inggris kita linggis, Amerika kita setrika, itu membangkitkan emosi kolektif massa. Sehingga pada periode itu kemudian apapun yang disampaikan oleh Bung Karno diikuti oleh masyarakat. Masyarakat tidak berpikiran bahwa dirinya sedang miskin, tapi ada kesamaan emosi. Ini, emosi kolektif ini yang diambil oleh Bung Karno. Bagus. Nah itu terjadi pada 2017. Waktu itu memang saya dan kawan-kawan mengamati betul peristiwa 2017 itu. Saya juga ada di sana melihat secara langsung bagaimana peristiwa hari ke hari Pilkada DKI itu. Kita menangkap memang ya pasca Pilkada DKI emosi masyarakat untuk religius, saya tidak menyebut Islam saja, tetapi seluruh agama. Religius itu meningkat menjadi hampir 80%. Sekitar 70-an sekian, hampir 80 waktu itu. Kemudian politik berbasis ideologi, berbasis tadi identitas, itu juga naik. Yang biasanya cuma berkisar di 30%, itu naik hampir 50%. Yang saya kira itu yang ditangkap oleh beberapa parpol. Jadi ada beberapa parpol yang menangkap itu sebagai bagian dari politik mereka. Emosi ini ditangkap oleh mereka. Tetapi hasilnya ketika kita lihat di pemilu 2019, saya membuat tiga irisan ya. Saya membuat 3 irisan. Parpol kanan dan tengah kemudian kiri. Mohon izin saya menyebut partai PDIP ini meskipun tengah tapi ke kiri, sosialisnya. Ada Marhen, masa Marhen di situ. Di partai kiri itu juga 30% totalnya. PDIP dan beberapa yang lain termasuk PSI di dalamnya. Kita lihat itu, kita baca ternyata cuma 30-an sekian persen. Partai kanan juga begitu. Ketika kita baca hasil pemilu 2019, ya partai kanan itu bukan hanya PKS sebagai partai Islam, tapi berbasis keagamaan, itu juga 33 sekian persen. Dan partai tengah kayak Golkar dan sebagainya itu juga sekitar itu juga. Jadi kerumunan massa dan sebagainya itu ketika diimplementasikan dalam hasil suara itu tetap sama, nggak ada yang dominan. Kemarin ketika saya ke Jakarta 2 pekan yang lalu saya juga mengamati kembali fenomena itu. Ternyata mengalami penurunan. Jadi politik identitas ini yang kemarin 40-an sekian persen sekarang udah di bawah 30, 28 sekian persen. Udah kita mendapatnya seperti itu. Nah, pada waktu 2019 itu menjadi keresahan bagi kami waktu itu. Ini ada ya kan kita juga melihat
ya efek dari pembelahan identitas itu kan ada ya cebong dan kampret dan sebagainya, yang kemudian wajar kemudian Pak Jokowi berkali-kali menekankan itu karena beliau merasakan 2 periode dihantam kanan kiri dengan persoalan itu. Bukannya kita bangkit untuk membangun Indonesia, tapi kita disibukkan dengan konflik-konflik seperti itu terus. Saya kira itu wajar sebagai presiden mengatakan itu. Dan itu juga yang menjadi keresahan kami di Partai Gelora. Makanya di jargonnya Partai Gelora yang terbaru adalah menjadikan Indonesia superpower baru. Karena kita ingin keluar dari konflik emosional seperti identitas itu. Kita ingin menyatukan ya emosi masyarakat bersama bahwa sudahlah perbedaan-perbedaan di antara kita harusnya selesai. Yang harusnya kita fokuskan itu adalah kita ketika fokus dalam berpolitik, fokus bernegara, maka kita membangun negara. Makanya kemudian Partai Gelora menggunakan jargon Indonesia superpower baru. Yang tertarik dengan menjadikan Indonesia superpower baru, ayo gabung sama Gelora. Kita selesaikan semua konflik-konflik ini, kita redam. Ya namanya perbedaan itu akan terus ada, karena itu keunikan Indonesia, sebagaimana Bang Surya Makmur tadi sampaikan. Unik Indonesia ini, tetapi berkali-kali Indonesia ini coba dipecah belah. Hasilnya tidak pernah nih kita mengalami itu. Hanya ada beberapa daerah saja yang punya kekhususan, Aceh, DIY, kemudian Papua dengan otsusnya. Selebihnya tetap sama. Dan itu tidak pernah memecah belah kita. Artinya politik identitas itu sudah selesai harusnya. Jadi dalam artian identitas tidak perlu digaungkan lagi, kalau idenya yang digaungkan. Kalau secara personal gimana? harusnya. Kalau secara proses saya tidak ada masalah. Yeah. Kita beragama Islam, beragama misalkan Kristen atau Katolik, itu hal yang biasa, itu identitas pribadi. Tapi ketika kita sepakat bernegara, maka yang harus digaungkan adalah identitas negara kita. Bukan dari kepartaiannya maksudnya atau gimana? Kami Gelora mengambil begitu. Makanya kami selesai istirahat, mengambil jeda waktu dari 2015 sampai kemudian kemarin, dan akhirnya membuat partai baru karena kami melihat bahwa itu harus sudah selesai. Ketika kita sudah membaca semua fenomena ini, nggak ada pilihan yang lain kecuali kita menyatukan kembali elemen masyarakat ini. Ya, artinya sudah nggak laku lagi berarti. Laku atau tidak tetap laku, Partai Umat masih buat kan gitu. Tetapi bukan masalah laku tidak lakunya. Yang harusnya menjadi pilihan kita semua ini adalah jangan memprovokasi emosi masyarakat, gitu loh. Ya. Itu yang salah kalau kita kemudian mendorong rakyat untuk terus berantem, kamu ikut ke sini dong, kan kamu kamu ke sini dong. Ini yang nggak boleh gitu loh. Ya. Ini yang harusnya selesai. Jadi pertarungan kita nanti di 2024 itu ide dan gagasan. Satu contoh misalkan sekarang di Kepri, ini juga menarik harusnya. Kita mungkin episode berikutnya harus dibahas nih. Ketika pembangunan tersentralisasi di Batam, apa yang terjadi? Mohon maaf, yang akan kita baca 5-10 tahun ke depan, masyarakat di luar Batam akan berbondong-bondong ke Batam. Ya, rasanya itu nanti aja kita bahas. Ya, gitu. Ini hal-hal yang harusnya menjadi pembahasan kita gitu. Ya. Bahwa kita keluar dari masalah identitas masing-masing, tapi kita konsentrasi terhadap masalah bangsa dan negara. Itu poinnya saya pikir. Baik.